Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video Tata kali ini. Oke, sebelumnya astagfirullahaladzim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan video kali ini, Tata akan membahas tentang mempunyai sebuah cita-cita, yaitu apa? Cita-cita menghafal Al-Quran. Dan apa sih tujuannya menghafal Al-Quran? Untuk apa? Dan mengapa harus Al-Quran? Oke. Kita harus punya, sebagai seorang muslim, kalau kita pengen disayang Allah dan Allah ridho sama kita, apa sih tujuan hidup? Kalau semua udah punya, misal kita udah dikasih rezeki berkecukupan, kemudian nikmat sehat, nikmat semuanya, nikmat umur yang panjang, sehat, nikmat punya jodoh, punya anak-anak yang sehat. Lalu apa lagi yang kita ingin cari di dalam hidup ini? Kepuasan batin yang tertinggi itu apa? Karena semua itu tidak bisa tergantikan dengan mencari ridho dari Allah. Dan ridho dari Allah adalah kita dekati Allah dengan kalamnya. Apa sih kalam Allah itu? Kalam Allah adalah Al-Quran. Nah, pelan-pelan kita sama-sama mencintai Allah dengan mencintai kata-kata atau kalam, perkataan Allah adalah ada di dalam Al-Quran. Kita sayangi Al-Quran, kita dawamkan, kita hafalkan sedikit demi sedikit. Kita dengarkan audio atau rekaman dari YouTube atau dari speaker Quran. Insya Allah kalau kita punya tujuan untuk menghafal Al-Quran, insya Allah kita akan disayang Allah dan kita akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kepuasan batin tertinggi bukanlah harta yang banyak, bukanlah anak-anak yang banyak, bukanlah suami yang setia atau soleh. Tapi kepuasan batinnya tertinggi adalah ketika kita punya amalan yang kita bawa nanti di alam kubur, sehingga kita bisa menghadap di hadapan Allah. Kita punya cita-cita, yaitu ingin bertemu dengan Allah, punya bekal apa sih untuk naik ke surga demi surga. Karena sebenarnya surga ada beberapa tingkatan. Kalau kita ingin ke surga yang paling tinggi, maka hafalkan, tergantung surat Al-Quran ada di ayat berapa. Maka kalau semakin banyak hafalan kita, maka insya Allah kita akan ada di surga tertinggi dan kita akan bisa bersama para nabi. Oke, Tata juga masih memperbaiki diri, pengen banget bisa menghafal Al-Quran. Dan tujuannya sih apa? Tujuannya supaya Allah ridho, Allah sayang sama kita. Kalau Allah udah sayang sama kita, kita akan mendapatkan kepuasan. Namanya adalah kepuasan batin, yaitu hati kita akan tenang, kita punya amalan yang kita bawa ke surga nanti. Di akhirat kita akan punya amalan yang berat. Kita di alam kubur, mati, meninggal, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang indah, yaitu Al-Quran. Nanti di alam kubur akan berubah wujud menjadi sebuah makhluk yang sangat indah. Dan kalau kita di alam kubur udah punya teman, insya Allah dijamin akan selamat dunia maupun selamat di akhirat. Dan pelan-pelan kita hafalkan surah Al-Kahfi 1-10 dulu, kemudian Al-Muluk untuk penjagaan kita dalam tidur, kita supaya dijaga oleh malaikat. Kemudian kalau mati akan dicatat oleh malaikat sebagai hamba Allah yang taat atau dilindungi dari siksa alam kubur. Dan setelah itu nanti kita hafalkan juga surah juz 30, karena cita-cita Tata pengen banget bisa hafal
satu Al-Quran ini insya Allah. Semoga selama dikasih kesehatan sama Allah, karena tujuannya pengen satu, yaitu Allah supaya ridho, sayang sama Tata, dan supaya diberi kesehatan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena sebenarnya tujuannya supaya disayang Allah dan supaya bisa melihat Allah di surga dengan amalan kita. Kalau kita punya amalan yang kita bawa yaitu Al-Quran. Karena sebelum menikah Tata juga pengen banget menjadi penghafal Al-Quran. Karena nanti kita akan memberikan cahaya, yaitu mahkota yang sangat indah kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang mendidik kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Kita akan menghadiahi mereka berupa mahkota yang indah. Dan mahkota akan sebuah jubah yang sangat indah, sebuah jubah kehormatan, kemudian mahkota yang sangat indah, dan kita akan terkenal menjadi artis di akhirat. Dan di dunia akan dilindungi Allah dan akan dimudahkan segala urusan, maupun di akhirat juga akan dimudahkan insya Allah. Kalau kita punya tujuan menghafal Al-Quran karena ingin disayang Allah, dapat ridho Allah, supaya kita diberi kepuasan, kenikmatan spiritual, kenikmatan hati yang batin, hati yang puas karena kita punya amalan, supaya kita menghadap Allah nanti kita punya bekal dan kita akan diberi cahaya di dunia maupun di akhirat. Karena sebenarnya ada Al-Quran adalah cahaya di dunia maupun cahaya di akhirat. Cahaya di alam kubur dan cahaya di dunia adalah petunjuk bagi manusia. Bisa membedakan yang hak dan yang benar, yang batil. Kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kita bisa mendapat petunjuk yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan lurusmu dengan Al-Quran, Nur Karim. Kita dapat cahaya di dunia, wajah juga akan indah bila dilihat oleh Allah, oleh malaikat, oleh orang-orang dengan tabassum kafi wajahi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Banyak-banyak senyum, hafalkan Al-Quran. Kita sama-sama belajar hafalkan Al-Quran supaya Allah ridho, sayang, kita bisa naik ke surga, dapat mahkota, jubah penghormatan, kita hadiahi kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan melahirkan kita dengan mahkota, dengan menghafal Al-Quran tentunya. Oke? Bila ada kata yang salah dari Tata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah manfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan bagikan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.